Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak, perkenalkan saya Dokter Firda, dokter yang akan memeriksa Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bapak dengan Bapak siapa? Pak Zaki. Bapak Zaki ya. Bapak Zaki umurnya berapa tahun, Pak? 17. 17 tahun. Saya panggil adik saja ya. Adik Zaki ini sekarang kuliah atau SMA? SMA kelas 3. SMA kelas 3 ya. Adik Zaki sekarang tinggal di mana, Dak? Di Jenderal Sudirman. Di Jalan Jenderal Sudirman ya. Baik Adik Zaki, pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran. Jadi dalam pemeriksaan ini nanti ada beberapa instrumen pemeriksaan yang akan saya lakukan kepada Adik. Tujuannya untuk menguji apakah ada gangguan fungsi pendengaran pada Adik atau tidak. Nah, ketika dilakukan tes nanti, jika memang kita mendapatkan ada gangguan fungsi pendengaran, saya sebagai dokter bisa melakukan pencegahan lebih awal untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Jadi, apakah Bapak Zaki setuju dalam melakukan pemeriksaan ini, Pak? Setuju. Baik, jadi sebelum kita melakukan pemeriksaannya, saya cuci tangan terlebih dahulu ya, Pak. Oke, baik Pak. Jadi kita ke pemeriksaan yang pertama. Permisi ya Pak. Telinga sebelah kirinya bisa ditutup. Nah. Dengar ya Pak. Ya, Bapak bisa menghadap ke saya sekarang. Sekarang telinga sebelahnya ditutup. Baik. Apa Bapak mendengar suara ini? Iya, dengar. Oke, baik. Silahkan kembali Pak. Sekarang Bapak bisa mundurkan sedikit ya kursinya. Tidak Pak, menghadap ke saya. Terus mundurkan sedikit kursinya. Oke baik, jadi sekarang jarak saya dengan Bapak itu berjarak 6 meter. Jadi Bapak tolong mengulangi kata-kata yang saya katakan ya. Tapi jangan melihat ke bibir saya Pak ya. Bapak bisa tunduk atau melihat ke atas. Yang penting jangan lihat ke bibir saya. Oke. Baik, saya mulai ya Pak. Meja, kursi, buku, pulpen, gelas, garpu, sendok, koper, baju, celana. Oke baik Pak. Bapak bisa kembali lagi ke posisi yang tadi. Oke, selanjutnya di pemeriksaan yang ketiga ini saya akan melakukan pemeriksaan garpu tala. Di pemeriksaan garpu tala ini ada banyak rangkaian pemeriksaannya ya Pak. Yang pertama di sini saya punya 3 garpu tala dengan berbagai frekuensi. Nanti saya akan menggetarkan dan memperdengarkannya kepada Bapak. Tolong kalau Bapak mendengarkan suaranya Bapak bilang ya. Jadi saya mulai dengan frekuensi terendah. Bapak dengar? Nggak dengar? Apakah Bapak mendengar? Dengar. Apakah Bapak mendengar? Ya, dengar. Oke baik, Bapak bisa mendengar di semua frekuensi ya. Jadi saya ambil frekuensi garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Jadi yang pertama saya akan menggetarkannya ya Pak. Kalau misalnya nanti Bapak sudah tidak mendengarkan suaranya, Bapak bisa mengangkat tangan ya. Bapak masih mendengar setelah saya memindahkan dari sini ke sini, apakah Bapak masih mendengarkannya? Ya, masih dengar. Masih mendengar ya Pak? Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Saya akan letakkan ke telinga Bapak, bukan ke telinga ya Pak, ke depannya Bapak di sini. Nanti Bapak memilih apakah dominan Bapak mendengar suaranya di kanan atau kiri atau sama di kedua telinga ya. Baik Pak, jadi suaranya dominan kanan atau kiri? Ya, sama kiri kanan. Sama ya Pak, kiri dan kanan. Oke, selanjutnya permisi ya Pak. Bapak angkat tangan lagi kalau sudah tidak mendengar. Oke, baik.
Baik Pak, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi pendengaran tadi, semua hasil tesnya Bapak normal ya, mulai dari tes suara tadi, ketika saya menggosok-gosokkan jari saya ke telinga Bapak bisa mendengarnya. Kemudian tes bisik, ketika kita berjarak 6 meter dan saya membisikkan sesuatu kepada Bapak masih bisa mendengar ya Pak. Kemudian untuk tes beberapa frekuensi garis kepala atau tes garis pendengaran, Bapak bisa mendengarkan suara garis kepala di semua frekuensi. Kemudian untuk tes berikutnya, ketika saya letakkan tes gar putala itu ke tulang pendengaran Bapak di bagian telinga bagian belakang, di situ ketika saya pindahkan lagi ke telinga Bapak bagian depan, Bapak masih bisa mendengar. Artinya itu Pak, tes urinanya positif, artinya Bapak itu normal ya. Kemudian untuk tes berikutnya lagi itu Bapak normal karena bisa mendengarkan suara gar putala dengan frekuensi yang sama, baik itu di telinga kanan maupun telinga kiri. Kemudian juga untuk tes yang terakhir tadi, ketika Bapak sudah tidak mendengarkan, karena saya tesnya normal, saya dekatkan lagi ke telinga saya dan ternyata memang sudah tidak ada lagi suara ya Pak. Jadi itu tidak ada, semuanya normal karena tidak ada suara memanjang maupun memendek. Jadi Pak, sejauh ini apakah ada pertanyaan Pak berdasarkan tes yang tadi? Tidak ada ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak telah sangat kooperatif dalam melakukan pemeriksaan ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Firel, dokter yang akan memeriksa Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Novel. Bapak Novel ya, usianya berapa tahun Pak? 27. 27 tahun. Pak Novel sekarang tinggal di mana? Di Citraland. Di Citraland ya. Pak Novel, mohon maaf, pekerjaannya apa Pak? Saya dokter. Oh, Bapak dokter ya. Oke baik Pak, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan rangkaian pemeriksaan terkait dengan fungsi penghidunya Bapak atau fungsi penciumannya Bapak. Jadi nanti ketika dalam pemeriksaan saya sebagai dokter mendapatkan ada gangguan fungsi penghidu, maka saya sebagai dokter akan melakukan penata laksana lebih awal untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Mungkin dalam pemeriksaan sebentar ada bau yang akan saya minta kepada Bapak untuk menginterpretasikan beberapa bau tersebut. Apakah Bapak setuju dengan untuk melakukan pemeriksaan ini? Ya. Setuju ya Pak? Baik, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke baik Pak, jadi Bapak bisa berhadapan dengan saya sekarang. Oke, matanya ditutup ya Pak. Ini sudah dipastikan betul-betul tertutup Pak. Baik. Bapak bisa cium baunya? Ya. Coba Bapak interpretasikan itu tadi bau apa? Tadi itu bau kopi. Oke. Permisi ya Pak. Bapak bisa interpretasikan baunya tadi bau apa? Bau teh. Oke ya. Kalau yang ini silahkan dirasakan. Bapak bisa interpretasikan tadi bau apa? Itu sabun. Bapak bisa membuka mata. Baik Pak, jadi berdasarkan tes yang tadi yaitu tes fungsi penghidunya Bapak, semuanya normal ya. Bapak bisa merasakan tiga jenis bau yang saya berikan kepada Bapak. Yang pertama itu sudah betul kopi, yang kedua sudah betul teh, dan yang ketiga sudah betul sabun ya. Jadi fungsi penghidunya Bapak itu normal, tidak ada gangguan sama sekali. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada ya Pak? Baik Pak, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah sangat kooperatif dalam melakukan pemeriksaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Firel, dokter yang akan memeriksa Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad. Dengan Bapak Ahmad ya. Bapak Ahmad umurnya berapa tahun? 37 tahun. 37 tahun. Bapak Ahmad tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Jalan Tun Abdul Razak. Oke. Bapak permisi, Bapak pekerjaannya sekarang apa? Saya sekarang profesor. Oh, profesor ya Pak. Ya. Baiklah. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan fungsi pengecapan.
Jadi dalam pemeriksaan ini tujuannya itu untuk mendeteksi apakah fungsi pengucapan Bapak itu ada gangguan atau tidak. Kalau misalnya dalam pemeriksaan nanti saya sebagai dokter mendapatkan adanya gangguan, maka saya bisa melakukan penata-laksanaan lebih awal untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Dalam pemeriksaan sebentar mungkin ada beberapa macam rasa yang akan saya berikan ke beberapa bagian di lidah Bapak. Mungkin Bapak agak merasakan sedikit ketidaknyamanan ya Pak, akibat dari rasa-rasa yang saya akan berikan. Ya. Apakah Bapak setuju dalam melakukan pemeriksaan ini? Ya, setuju. Baik Pak, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, Bapak bisa menghadap ke saya. Bapak minta tolong untuk menjulurkan lidahnya sambil matanya ditutup ya. Pak, mohon lihat ke saya dulu. Penjuluran lidahnya itu semua bagian ya Pak, jadi begini. Nah, Pak, jadi matanya Bapak ditutup ya. Tolong untuk menjulurkan semua bagiannya. Baik Pak. Oke. Bapak rasa-rasa dulu. Ya, bisa dibuka matanya Pak. Tadi saya memberikan rasa apa kepada lidahnya Bapak? Rasa manis. Manis ya. Bapak bisa berkumur-kumur terlebih dahulu. Baru saya lanjut ke rasa berikutnya ya. Ya, silakan hidupkan lidahnya lagi Pak. Ya, Bapak bisa rasa-rasa dulu. Bapak bisa buka matanya. Rasa apa yang tadi saya berikan Pak? Rasa asin. Oke, Bapak bisa kumur-kumur lagi ya. Bapak bisa julurkan lidahnya. Baik. Bagaimana Pak? Rasa apa yang tadi saya berikan? Rasa asam. Rasa asam ya Pak? Oke, baik. Selanjutnya Bapak minta tolong julurkan lidahnya. Saya akan kasih ke pangkal lidahnya Bapak ya. Ya, itu rasa pahit. Rasa pahit ya Pak. Bapak bisa minum terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan hasil pemeriksaannya. Oke, baik Pak. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, alhamdulillahirrahmanirrahim, fungsi pengucapannya Bapak baik ya. Karena memang yang pertama saya memberikan gula, interpretasinya itu manis. Yang kedua, saya memang memberikan garam, interpretasinya itu asin. Kemudian yang ketiga saya memberikan perasan jeruk, itu memang interpretasinya asam ya Pak. Kemudian yang ketiga saya memberikan kopi, dan itu memang interpretasinya pahit. Jadi semuanya fungsi pengucapannya Bapak itu normal. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Pak? Tidak. Tidak ada ya Pak. Oke, baik Pak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah sangat kooperatif dalam melakukan pemeriksaan ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dr. Firial, dokter yang akan memeriksa Bapak pada pagi hari ini. Sebelumnya Bapak dengan Bapak siapa? Prof. Rozali. Oke, Bapak sekarang umurnya berapa tahun? 47 tahun. 47 tahun ya. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Sumbauku. Oke Pak, Bapak mohon maaf pekerjaannya apa? Saya CEO perusahaan penerbangan. Oke, baik. Jadi kan pada pagi hari ini Bapak datang ke Poli THT. Ya. Mohon maaf sebelumnya, apa yang melatar belakang Bapak sehingga datang ke Poli THT pada pagi hari ini? Saya merasa ada gangguan pendengaran di telinga sebelah kanan. Oke Pak, jadi mungkin saya akan melakukan pemeriksaan ya terhadap telinga sebelah kanannya Bapak. Apa yang membuat Bapak mengalami gangguan fungsi pendengaran? Apakah ada benda asing atau karena serumen atau kotoran telinganya yang menumpuk ya Pak? Jadi apakah mungkin Bapak agak merasa sedikit tidak nyaman ketika saya melakukan pemeriksaan? Apakah Bapak setuju dengan pemeriksaan ini Pak? Ya, setuju. Oke baik, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, saya sudah memeriksa ya telinga sebelah kanan
Oke. Permisi Pak. Oke baik Pak, jadi ini sepertinya gangguan fungsi pendengarannya karena penumpukan kotoran di telinganya Bapak ya, atau serumen. Jadi langkah selanjutnya di sini Pak, saya sebagai dokter akan melakukan prosedur pengambilan kotoran telinganya Bapak atau serumennya Bapak menggunakan kain atau serum handphone. Ya Pak, mungkin Bapak agak merasa tidak nyaman ya Pak ketika prosedur ini dilakukan. Permisi Pak. Baik Pak, bagaimana sekarang Pak? Apakah telinganya sudah agak ledaan? Sudah bisa mendengar dengan baik Pak? Ya, lumayan. Beda ya dengan sebelum saya ambil serumennya? Ya. Oke baik Pak. Jadi karena Bapak sudah merasa ledaan juga dengan telinganya dan prosedur pengambilan serumen atau kotoran telinganya Bapak juga sudah selesai. Alhamdulillah alamin, pemeriksaan ini sudah selesai ya Pak. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak? Oke baik. Terima kasih banyak Pak sudah bertindak sangat kooperatif pada pemeriksaan hari ini. Jadi saran saya kepada Bapak, mungkin Bapak tidak usah sering-sering membersihkan telinganya menggunakan cotton buds ya Pak. Kalau memang telinganya mau dibersihkan, silahkan datang ke dokter THT. Karena ketika Bapak menggunakan cotton buds untuk membersihkan telinga, itu bisa saja kotoran telinganya itu terdorong ke belakang Pak. Jadi menumpuk di situ sehingga akan menghalangi fungsi pendengarannya Bapak. Baik Pak, terima kasih banyak sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Perkenalkan saya Dokter Virial, dokter yang akan memeriksa Bapak pada malam hari ini. Sebelum saya memeriksa Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Afif, Dok. Bapak Afif ya. Iya, Usianya Bapak Afif berapa tahun? masuk 37, Dok. 37 tahun ya. Bapak Afif ini tinggal di mana Pak? Di Alauddin, Dok. Di Alauddin. Iya, Mohon maaf sebelumnya Bapak pekerjaannya apa? tukang bangunan, Dok. Tukang bangunan ya. Oke baik, jadi di sini sudah ada data-datanya Bapak. Tadi juga Bapak sebelum masuk ke ruangan ini, di situ juga sudah ada tercantumkan keluhannya Bapak sehingga Bapak datang ke sini, yaitu Bapak agak merasa ada benda asing ya di telinga kanannya Iya, Bapak. sini. Sudah betul itu Pak di sebelah kanan ya. Iya. Kalau boleh tahu dulu Pak, sebelum saya lakukan tindakannya untuk menghilangkan benda asing di telinganya Bapak, itu benda asingnya Bapak rasa ada yang bergerak-bergerak atau diam? Tidak bergerak di kuasa. Diam ya. Iya. Jadi setelah ada benda asing di telinganya Bapak, pendengarannya agak menurun ya? Iya. Dan agak merasa tidak nyaman ya Pak Iya. dengan benda asing tersebut. Iya. Oke, jadi di sini saya akan melakukan prosedur pengambilan benda asingnya Bapak, yaitu sering disebut dengan ekstraksi dari benda asing yang ada di telinganya Bapak. Jadi mungkin sebentar dalam prosedur Bapak agak merasa sedikit tidak nyaman dan mungkin ada sedikit nyeri yang Bapak rasakan, tapi itu semua bertujuan untuk mengeluarkan benda asing di telinganya Bapak dengan tujuan agar Bapak bisa kembali mendengar dengan nyaman dan tidak ada rasa tidak nyaman di telinganya Bapak. Jadi apakah Bapak setuju untuk melakukan prosedur ini? Iya, setuju sekali, Dok. Setuju ya Pak? Iya. Jadi saya cuci tangan terlebih dahulu ya. Iya. Oke baik, jadi saya pakai handscoon dulu ya Pak. Iya. Bapak kalau boleh tahu ini pertama kalinya ada benda asing di telinga atau sebelumnya sudah pernah ada Pak? Pernah sebelumnya, Dok. Sebelumnya pernah ada. Iya. Terus dikeluarkannya Bapak ke dokter atau dikeluarkan sendiri atau bagaimana? Dikasih bagian juga, Dok. Oh, tunggu ya Pak, saya ambil headlamp dulu ya.
Bapak sebelumnya ke dokter di daerah sini juga Pak atau di daerah yang lain? Tidak dok, dulu kerja di Pulau Sebang dok. Ya Bapak ngadep ke depan saya ya. Iya dok. Mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Pak, seperti yang tadi saya sudah bilang. Permisi ya Pak. Iya dok. Oke. Permisi lagi ya Pak. Itu lagi ya Pak. Masih ada serpihannya yang tertinggal. Oke baik, sepertinya sudah keluar semua. Bagaimana Bapak agak merasa sedikit legaan ya? Iya dok. Saya periksa dulu ya Pak. Bisa jadi tadi pada saat saya pengambilan benda asingnya mungkin saya melukai gendang telinganya Bapak. Oke. Baik Pak, jadi saya sudah sudah mengeluarkan benda asing yang ada di telinganya Bapak. Bagaimana Bapak sekarang perasaannya? Apakah sudah agak legaan telinganya setelah saya keluarkan? Iya dok, enak. Sudah bagus ya Pak, seperti sedia kala ya pendengarannya. Iya. Iya baik, jadi tadi saya ketika sudah mengeluarkan, saya cek lagi kembali kan bagaimana kondisi gendang telinganya Bapak, apakah ada kerusakan setelah saya memasukkan pinset tadi ke dalam telinganya Bapak atau tidak, dan ternyata aman, gendang telinganya tidak ada perforasi sama sekali setelah pengambilan benda asing tadi. Jadi semuanya aman ya Pak, dan alhamdulillahirobbilalamin tindakan ekstraksi benda asing di telinganya Bapak sudah saya lakukan. Terima kasih banyak Pak, sudah sangat kooperatif dalam melakukan prosedur ini. Terima kasih banyak kembali lagi untuk yang kesekian kalinya, sudah sangat kooperatif Pak. Alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaannya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Pak, jadi di sini kita akan melakukan prosedur pengeluaran benda asing dari telinganya Bapak. Seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan ya, bahwa Bapak ada merasa sesuatu di telinganya Bapak, jadi kita harus keluarkan. Nah, prosedur yang kita gunakan ini menggunakan teknik irigasi. Jadi dalam teknik irigasi ini nanti saya akan memasukkan cairan ke dalam telinganya Bapak. Jadi ketika cairannya masuk, mungkin Bapak agak merasa sedikit tidak nyaman terhadap hal tersebut, tapi saya sebagai dokter akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan prosedur tersebut dengan baik dan benar agar benda asing di telinganya Bapak itu dapat keluar ya Pak. Jadi apakah Bapak setuju untuk melakukan prosedur pengeluaran benda asing ini? Iya. Setuju ya Pak? Oke baik, jadi saya pasang headlamp-nya dulu. Baik Pak, permisi ya Pak, saya lapisi dulu biar nanti bagian Bapak tetap bersih. Baik Pak, sebelum melakukan prosedurnya di sini saya harus mengecek apakah gendang telinganya Bapak itu tidak ada mengalami kebocoran. Karena kalau misalnya nanti setelah pemeriksaan saya menemukan kebocoran pada gendang telinganya Bapak, mungkin kita akan mencoba prosedur lain ya Pak untuk mengeluarkan benda asingnya. Permisi Pak. Oke baik.
Jadi kondisi gendang telinganya Bapak bagus ya, tidak ada kebocoran. Jadi kita bisa lanjut ke prosedur pengeluaran benda asingnya. Permisi Pak, mungkin Bapak agak bisa ke sebelah sana. Oke. Oke, tahan beberapa menit ya Pak. Oke Bapak, silakan ke arah yang berlawanan. Oke. Oke, silakan kembali lurus Pak. Saya lihat lagi ya, apakah masih ada yang tersisa atau tidak. Oke, saya coba sekali lagi ya. Permisi Pak. Ke sebelah sini Pak. Oke. Oke, silahkan ke arah yang berlawanan Pak. Sini. Oke. Oke Pak. Oke baik. Sudah bersih ya Pak? Oke baik Pak, jadi kita sudah melakukan semua prosedur pengeluaran benda asing di telinganya Bapak. Jadi semua alhamdulillah alamin benda asing di telinganya Bapak sudah keluar ya Pak. Sekarang bagaimana perasaan Bapak di telinganya? Apakah sudah agak lega telinganya Pak? Iya. Pendengarannya itu sudah bagus ya, tidak seperti sebelumnya ya? Iya. Oke baik Pak, alhamdulillah alamin prosedur pengeluaran benda asing ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah sangat kooperatif dalam melakukan pemeriksaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan saya Dr. Ferial, dokter yang akan melakukan penanganan epistaksis atau perdarahan pada hidungnya Bapak menggunakan tampon arterial pada pagi hari ini. Oke. Karena ini sifatnya urgent, jadi ini tolong dicocokkan datanya ya Pak. Bapak dengan Bapak Zaki, usianya 37 tahun, alamatnya di Jalan Melati, pekerjaannya pegawai bank. Apa sudah betul Pak? Ya betul. Baik, apakah Bapak setuju untuk melakukan prosedur pemasangan tampon anterior ini? Ya setuju. Baik, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Ya. Pak. Baik Pak, Bapak bisa mengubah posisinya kepada menghadap ke saya. Akhirnya Bapak mendorong ke atas ya. Saya cek kondisi hidungnya dulu. Kondisi Pak agak mendorong lagi. Oke, baik Pak. Permisi Pak, menjawab terus ya. Oke, Bapak bisa buka mulutnya, saya akan cek dulu. Buka yang lebar Pak mulutnya ya. Oke, pemasangan tampon anteriornya sudah tepat. Baik Pak, bisa kembali ke posisi semula yang tadi. Baik Pak, jadi pemasangan tampon anterior untuk prosedur penanganan epistaksis pada hidungnya Bapak itu sudah selesai ya Pak. Mohon Pak, dalam waktu 48 jam ke depan Bapak harus menjaga posisi Bapak untuk mendorong seperti yang tadi ya Pak. Oh iya. Dan dalam posisi setengah duduk. Jadi kalau Bapak berbaring, Bapak usahakan juga posisinya setengah duduk ya Pak. Jangan berbaring lurus. Dalam 48 jam nanti tampon anteriornya bisa dilepas. Jadi apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Tidak
Sudah deh ya Pak, alhamdulillahirobbilalamin, prosedur pemasangan tampon anterior untuk penanganan epistaxisnya sudah selesai Pak. Terima kasih banyak sudah bertindak sangat kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dr. Ferial, dokter yang akan melakukan prosedur pemasangan tampon posterior untuk penanganan epistaxis pada pagi hari ini. Iya. Sebelumnya Bapak dengan Bapak Zaki, usianya 35 tahun, alamatnya di Jalan Melati dan pekerjaannya sebagai pegawai bank. Apa sudah betul data dirinya Iya, Bapak? betul. Baik Pak, pada pagi hari ini saya akan melakukan pemasangan tampon posterior kepada Bapak. Mungkin Bapak agak merasa sedikit tidak nyaman karena saya akan memasukkan tamponnya lewat hidungnya Bapak dan menarik keluar lewat mulut. Iya. Jadi apakah Bapak setuju untuk melakukan prosedur ini? Ya, setuju. Baik, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Ya. Baik Pak, silahkan posisi duduknya diatur ya. Hadap saya. Oke. Posisi ya Pak, saya akan masukkan tamponnya lewat hidung. Mulutnya dibuka ya Pak, karena saya harus melihat hidung keluar. Oke. Saya lihat dulu ya Pak. Oke, baik. Bapak bisa menunjukkan bagaimana Pak perasaannya sekarang? Apakah sudah bagus, tidak ada yang mengganjal ya Pak? Ya. Oke, baik Pak. Jadi itu tadi pemasangan tampon posterior untuk melakukan terapi kepada epistaxisnya Bapak atau perjalanan pada hidungnya Bapak. Baik Pak, sejauh ini apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Oke, tidak ada pertanyaan ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah sangat kooperatif dalam melakukan pemasangan tampon posterior ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Dr. Ferial, dokter yang akan melakukan prosedur pengambilan benda asing di hidungnya Bapak. Sebelumnya Bapak tolong catat datanya ya. Bapak dengan Bapak Zaki, usia 25 tahun, alamatnya di Jalan Melati dan pekerjaannya sebagai pegawai bank. Apakah sudah betul Pak? Ya, betul. Baik, sesuai data yang Bapak tuliskan tadi sebelum masuk ke Politehnya ini, tadi Bapak mengeluhkan adanya benda asing di lubang hidung sebelah kanannya Bapak ya. Benda Betul. asing itu berupa tasbih berbentuk bulat ya Pak? Ya. Baik Pak. Jadi berdasarkan hal tersebut saya akan melakukan pengambilan benda asing. Mungkin Bapak agak merasakan sedikit tidak nyamanan ya Pak? Iya. Apakah Bapak setuju? Ya, setuju. Baik, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Oke. Oke, baik Pak. Bapak sama dengan ke atas, badannya mungkin Pak tarik ke depan lagi. Oke, saya cek dulu ya Pak. Ada sih. Oke, saya sudah dapat bendanya. Saya berikan anestesi dulu ya Pak, biar Bapak tidak merasa nyeri. Kapas ini sudah saya rendam. Permisi Pak. Kita biarkan anestesinya bekerja dulu ya. Oke, sepertinya anestesi sudah bekerja ya Pak. Permisi Pak, manual kapas. Saya lakukan pengeluaran benda asingnya ya. Bagaimana Pak? Sudah terasa benda asingnya sudah keluar ya Pak dari hidungnya Bapak? Ya, sudah. Oke, baik Pak. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, prosedur pengambilan benda asing di hidungnya Bapak sudah selesai. Alhamdulillah Bapak juga sudah merasakan kenyamanan ya Pak. Tidak ada lagi yang mengganjal di hidungnya Bapak. Ya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak sudah sangat kooperatif dalam melakukan pemeriksaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.